pagi, selamat siang, selamat malam, di mana kalian semua berada. Selamat datang di series kami, Catflat. Halo Sobat Latar, hari ini kami telah mengundang tamu-tamu spesial yang pastinya seru, asik, dan juga bisa menambah wawasan kalian juga lah. Ya kan, Daryl? Ah, iya dong. Nah, sebelum kami memperkenalkan bintang tamu kita hari ini, kami para host ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Halo Sobat Latar, perkenalkan nama aku Lukanka, kalian bisa panggil aku Kanka, dan juga rekan saya Daryl Asalkawan, bisa juga dipanggil Daryl. Nah, langsung aja nggak sih Daryl, langsung kita kenalin bintang tamu kita hari ini di podcast Catflat kali ini. Ya, langsung aja. Yaitu Pak Mugi. Terima kasih. Ya Pak. Nah Bapak boleh sapa Sobat Slatters dan memperkenalkan diri juga Pak ke Sobat Slatters yang sedang menonton video ini. Oh, baik. Pada sahabat apa tadi? Sobat Slatters. Sobat Slatters. Mudah-mudahan semua dalam keadaan bahagia, sehat. Amin. Perkenalkan, Bapak di sini diundang, katanya perdana nih. Iya. Mudah-mudahan perdana ini tidak mengecewakan. Yang jelas pertemuan pada hari ini kita akan membahas dan membicarakan hal-hal yang penting. Dan mudah-mudahan juga anak-anak bisa menangkap dengan baik. Ya. Itu aja ya. Oke. Semoga podcast kali ini bisa berjalan lancar ya teman-teman. Amin. Nah langsung aja kita ke pertanyaan ya Pak. Oke, silakan. Mungkin untuk pertanyaan pertama itu, menurut Pak Mugi sendiri, apa arti disiplin yang sebenarnya, bukan yang sekadar datang tepat waktu ke sekolah? Baik. Yang dimaksud disiplin itu merupakan kepatuhan dan pengendalian diri terhadap peraturan tata tertib yang berlaku di tempat lingkungan mereka itu ada. Itu secara umum ya. Secara umum. Ya. Silakan. Kayaknya seperti itu pengertian disiplin dari Bapak. Oke. Nah, kapan sih Bapak menyadari kalau disiplin itu sangat penting dalam kehidupan kita Pak? Wah, kalau ditanya sesuai dengan pengalaman ya, Bapak lihat orang-orang yang sukses itu karena disiplin. Disiplin waktu, disiplin tempat, dia mengatur jadwal belajar, bermain. Jadi banyak orang-orang yang sukses karena dia disiplin pada waktu. Kita ingat semboyan orang luar negeri bilangnya, time is Money. Gitu ya. Oke. Berarti tuh disiplin itu termasuk kunci kesuksesan ya Pak ya? Oh iya, betul. Kunci kesuksesan. Di mana orang yang disiplin pasti akan sukses ke depan. Betul banget. Iya. Oke. Ya, Lanjut, apakah disiplin itu adalah suatu hal yang bisa diajarkan atau memang datang dari dalam diri sendiri? Disiplin itu harus dibentuk dari diri sendiri. Merasa butuh kedisiplinan, merasa butuh untuk bergaul secara sosial. Karena kita makhluk sosial ya. Betul. Kalau seandainya kita bergaul apa maunya kita, terus barbar dong akhirnya, nggak punya kedisiplinan. Setiap kelompok pasti punya aturan. Aturan itu yang dilaksanakan bersama-sama, itu sudah disiplin namanya. Gitu. Ya. Oke. Nah, menurut Bapak nih, apakah disiplin itu suatu yang bisa diajarkan atau bisa didatangkan sendiri, Pak? Disiplin itu kalau secara umum diajarkan nggak akan mampu ya, tapi harus ditularkan. Ya, pertemanan, kita ajak bermain. Nah, kita lakukan suatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengajak orang itu lebih disiplin. Misalnya, contoh ya, kalau orang sholat 5 waktu, dengar ajan langsung bergerak sholat, nah itu disiplin itu. Atau tahu nih jam sekolah jam 6.30, ya dia harus berangkat prepare, harus tahu waktu jadwal dari rumah sampai ke sekolah. Nah itu udah disiplin. Ajak teman-teman yang ada dekat lingkungannya bareng berangkatnya. Itu akan secara tidak langsung tertular teman-teman itu. Akan menunggu gitu. Oh, gue ditunggu nih. Gitu. Kayak gitu mungkin ya. Oke, lanjut. Iya. Pada masa sekarang nih Pak, tahun periode yang sekarang, apa tantangan terberat untuk menanamkan disiplin pada siswa-siswi?
Waduh, tantangan terberat itu anak-anak suka halu kalau main gadget ya. Nah, akhirnya suka lupa sama disiplin. Emang itu yang namanya kalau dalam dunia pendidikan katanya setan gepeng ya. Nah, itu yang sangat mengganggu. Padahal anak-anak sudah ditanamkan keluarga tentang disiplin dan sebagainya. Tapi kalau udah megang HP, suka lupa waktu. Kadang-kadang suka tidur aja bablas ya. Ya. Bener banget. Sebaiknya Pak. tidur jam berapa? Jam 9. Jam 9. Tapi kalau udah megang HP, Oh, bisa lupa bablas. bablas. Lebih dari jam 1 itu, Nah, Pak. kayak begitu maksudnya. Itu paling berat tantangannya di situ. Gepeng. Iya, iya. Nah, lanjut, bagaimana cara Bapak menghadapi siswa nih Pak yang cerdas tapi dia kurang disiplin? Sebenarnya kalau dikatakan cerdas, dia menyiasati kedisiplinan itu ingin mendapatkan titik kenyamanan. Maka perlu kesadaran. Nah, cuman disadarkan saja. Sebenarnya kalau orang yang cerdas gampang disentuh untuk kesadarannya. Tapi kalau anak yang tidak cerdas itu yang repot. Banyak alasannya. Iya nggak? Betul. Karena kalau misalnya cerdas itu emang nurut. Nurut gitu. Karena dia akan menimbangkan yang mana bermanfaat, yang mana tidak. Bermanfaat. Itu. Oke. Oke. Menurut pengalaman Bapak, mana yang lebih efektif, disiplin tapi tegas atau disiplin tapi fleksibel? Sebenarnya disiplin itu lebih enak fleksibel karena setiap manusia pasti punya kegiatan yang mungkin kita nggak tahu. Kalau dalam Islam, kenapa sholat bisa dikodok? Ya, karena kita melakukan perjalanan. Betul. Nah, berarti kan waktunya sholat kita ada nih. Makanya fleksibel pada saat kita mendapatkan suatu kegiatan yang sifatnya misalnya kayak lagi belajar nih. Kalau Bapak dulu waktu kuliah mengajar di jam maghrib. Menurut pengalaman Bapak, mana yang lebih efektif, disiplin tapi tegas atau disiplin tapi fleksibel? Yang lebih baik disiplin fleksibel. Karena setiap manusia itu punya rencana tapi Tuhan yang menentukan. Contoh tadi dalam perjalanan. Harusnya sholat wajib, waktu-waktu sholatnya ditentukan. Tapi karena dalam perjalanan, kita harus disiplin. Tapi karena dalam perjalanan itu kita ada sholat yang namanya qadha, ya. Begitu juga pengalaman Bapak dulu kalau lagi mengajar, katanya majelis ilmu itu lebih utama ketimbang kita mendengarkan kegiatan ibadah sholat. Karena pada saat kita lagi mendengarkan ilmu, belajar, itu tuntaskan dulu. Asal yang memberikan materi pun tahu kalau itu sholat yang harus kerjakan, tidak boleh, kalau waktunya mepet ya, nggak boleh dilama-lama. Dituntaskan dulu. Maka disiplin itu menurut Bapak fleksibel saja. Fleksibel saja. Nah, Bisa menjadi contoh bagi kalian yang pengen disiplin tapi bingung caranya gimana. Ya, tapi jangan fleksibel kebablasan ya. Antar aja boleh kok. Gitu ya. Oke ya. Oke, lanjut. nah, Siapa? boleh Bapak ceritakan momen paling menantang saat Bapak menegakkan disiplin di kelas? Nah, Bapak melihat disiplin itu kan pembelajaran itu setiap anak harus ikut patuh ya sama guru. Karena di guru itu dan digugu dan ditiru. Kalau udah dikasih tugas, kadang-kadang anak-anak nangkepnya kurang pas. Akhirnya banyak pertanyaan yang seharusnya nggak perlu ditanyakan, ditanyakan lagi. Atau mungkin memang dia cara mencari solusi biar kemalasan dia ditutup-tutupi. Nah, itu disebut kedisiplinan yang semu. Kadang-kadang anak-anak malas mengerjakan tugas, tapi supaya alasannya nggak dimarahin sama guru, dia melepaskan tanggung jawab itu, melemparkan, Pak, saya belum paham tugasnya. Nah, yang seperti itu yang sering kali Bapak hadapi di kelas-kelas. Kadang-kadang Bapak suka marah sama anak-anak kayak gitu, ya. Kayak gitu, ya. Oke. Lanjut ya. Bagaimana cara Bapak membuat siswa itu disiplin tanpa membuat mereka merasa tertekan? Pertama, anak-anak bisa nerima Bapak dulu. Dia
melihat sosok seorang guru itu bukan seorang yang menyeramkan, bukan juga seorang polisi, tapi guru. Bisa menjadi teman belajar, bisa jadi orang tua yang mengayomi, bahkan mungkin bisa jadi kakak yang bisa jadi curhatan gitu lah ya. Oh iya. Nah, pada saat saya sudah dekat, saya baru berusaha untuk memberikan pengertian-pengertian yang menyentuh pada kesadaran yang maksimum. Gitu. Gitu. Kayak Pak. Nah, apa sih kebiasaan kecil Bapak agar Bapak apa maksudnya beasiswa tanamkan ke siswa agar menjadi seorang disiplin Pak? Kebiasaan kecil saya itu, kalau bapak orang tua saya ya, yang saya paling ingat dia mengajarkan kejujuran. Hidup itu harus jujur. Makanya sebenarnya saya banyak tinggal waktu kecil di masjid, tidur di masjid. Jadi kalau bangun subuh, mau sekolah, itu sudah terbiasa dengar azan, suruh bantu-bantu bersih-bersih masjid. Ya mungkin emang karena bapak keluarga besar, anaknya banyak, rumahnya kecil, kamarnya bapak nggak dapet, jadi tidurnya di masjid gitu. Nah tapi ya buat anak-anak yang memiliki fasilitas rumah yang cukup, tidur di rumah, sebaiknya manfaatkan waktu terutama ibadah. Tuh, jadi itu bisa mengatur disiplin. Ibadah nomor 1 ya. Iya. Mas, itu di luar kayak lagi berisik banget. Nanti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan. Pernah nggak Pak, Bapak gagal mendisiplinkan siswa-siswa? Secara manusia pasti gagal banyak. Yang kegagalan itu buat Bapak jadi pembelajaran yang sangat berharga. Pasti punya kiat tersendiri lagi. Artinya, kok pakai metode seperti ini nggak berhasil. Oh, coba pakai metode yang berikutnya. Kayak gitu ya. Iya. Mudah-mudahan saya percaya pada saat saya melakukan kegiatan yang baik, pasti Akan baik. akan baik hasilnya. Bahkan mungkin kalaupun tidak berhasil, dia tidak akan merasakan sekarang, tapi nanti setelah kemudian hari dia akan merasakan, oh, ucapan itu benar. Oke Pak, apakah disiplin itu sesuatu yang jika diajarkan, impactnya akan lebih besar terhadap individu atau lebih besar lagi impactnya jika hadir lagi dari kesadaran diri sendiri? Ya, disiplin memang dari kesadaran diri. Kalau sudah sadar diri, akan menciptakan lingkungan, gitu ya. Karena bagaimanapun juga, yang notabene orang Indonesia katanya ramah, tamah, terus aware gitu ya. Tapi kesadarannya sekarang berkurang. Karena mungkin yang menyebabkan peristiwa tahun 98 yang sudah tidak percaya dengan orang lain, akhirnya menjadi kurang baik kita, kekaruhunannya, kekeromokannya. Makanya orang seringkali mencari keuntungan pribadi, gitu, ya. Tapi nggak apa-apa. Buat kita harus berjuang dari sekarang ini. Ciptakan Indonesia itu adalah orang-orang yang penuh dengan gotong royong, kerjasama, disiplin yang kuat, ya, kayak gitu. Lanjut ya Pak. Ke para guru-guru juga nih, berarti Bapak mewakilkan beberapa. Bagaimana sih cara para guru bisa membangun disiplin dari diri mereka sendiri? Kalau dilihat para guru semua sudah menyampaikan hal-hal yang seperti itu ya. Artinya mendisiplinkan anak, baik cara belajar dan waktunya. Terus bahkan bukan guru saja. Kamu tahu sendiri kepala sekolah begitu tegasnya gitu. Ya, Tegas banget. untuk mengatur kehadiran anak yang terlambat ditaruh di depan kayak gitu kan. Itu sudah sebegitu kompaknya. Tapi kembali lagi faktor-faktor X yang kita tidak tahu. Mungkin ada anak yang keluarganya ekonominya
kurang. Jadi berangkatnya nggak naik mobil, harus jalan kaki. Nah itu perlu waktu. Atau mungkin faktor anak yang mencari uang rezeki gitu ya. Saya kan juga nggak tahu, ya. Gitu. Tapi mudah-mudahan kedisiplinan ini bisa menjadi hal yang fundament buat kita semua. Karena sekolah tempat belajar disiplin. Kalau sudah jadi disiplin yang terbiasa di lingkungan, insya Allah merata semuanya. Betul. Ya. Ya Pak, jika harus memilih satu nilai utama, apa yang harus dimiliki siswa? Apa yang harus dimiliki siswa? Oke. Ya Pak, jika harus memilih satu nilai utama, apa sih yang Bapak harus dimiliki siswa selain disiplin itu? Selain disiplin, dia harus memiliki kecerdasan sosial, kecerdasan komunikasi, terakhir kecerdasan ibadah. Oh, betul, Bes. Ya, penting banget Pak. iya benar kalau gitu ya. Oke. Kita lanjut. Apa tips praktis orang tua untuk anak biar dia di rumah tuh anaknya lebih disiplin? Oh gitu ya. Kalau saya tanya tentang orang tua, ya berarti menyangkut bapak ya, mengajarkan ke anak bapak ya. Ya, Kebetulan kalau saya sama anak-anak saya tuh terbuka ya, kayak temen ngobrol gitu. Karena mungkin memang anak-anak saya pendidikannya kan di pondok, jadi ketemu sama saya sebulan sekali. Tapi nilai pertemuan itu benar-benar berasa. Percuma bertemu tiap hari, tapi diem-dieman. betul. Tapi kalau pertemuan itu mau 1 jam 2 jam, hasilnya enak gitu. Sama-sama bahagia, menyenangkan. Nah itu yang terpenting. Jadi bisa orang tua memberikan masukan-masukan positif. Gitu. Oke. Oke, lanjut Pak. Ini yang Oke. terakhir Oh pertanyaannya. iya. Nah, pesan Bapak untuk generasi muda yang sering menganggap disiplin itu membosankan, Pak. Dan juga kadang anak muda kan bilang disiplinnya susah. Terus nggak tahu cara mulainya gimana sih? Nah, Waduh, kalau dikatakan generasi muda, kamu spekulatif nih. Maksudnya tidak semua generasi muda tidak disiplin nih. mungkin bisa dibilang beberapa generasi. Beberapa benar ya. Karena memang disiplin itu kalau buat anak muda itu atau generasi muda ya, ditanamkan dari keluarga dulu. Bila keluarga itu menanamkan suatu aturan-aturan keluarga yang memang dipatuhi oleh anak-anaknya, pasti di sekolah, di masyarakat akan terjadi suatu peningkatan kedisiplinan secara nasional. Gitu ya. Jadi intinya di keluarga, bukan di sekolah. Sekolah itu pertemuan ke anak-anak paling berapa jam ya? Nggak ada 6 jam lah. Iya. Dari 24 jam diambil 6 jam, 18 jam dia di rumah. Yang disiplinkan siapa? Yang tahu harusnya orang Tua. gitu ya. Kayaknya begitu ya. Mudah-mudahan anak-anak yang di rumah, yang lagi nonton podcast ini sadar bahwa kedisiplinan itu dimulai dari lingkungan keluarga. Oke, gitu ya. Sip, saya rasa itu aja dari saya. Ya. Mungkin itu aja kasih dari lu. Ya, Mungkin ada Bapak Ya, mau nanya Pak ada yang untuk mau- kita berdua atau Ya, kalau Bapak melihat anak-anak asli sekarang ini mencoba teknologi baru, yaitu podcast ya. ya, Mudah-mudahan dengan podcast ini, karena kan ini semacam menu makanan anak-anak remaja yang pengen melihat gaya-gayanya gitu ya. Orang-orang ngomong. Nah ini termasuk teknik kepandaian komunikasi. Kalau dia pintar ngomong diterapkan di sini, insya Allah ini jadi ladang rezeki. Iya nggak? Iya kan? wajar kan? Nih, kok tiba-tiba kamu pintar ngomong, diminta di perusahaan mana ya nggak? Nah, tolong anak-anak yang ada di 194 semuanya yang lihat podcast ini, semangat untuk belajar berkomunikasi dengan baik, bersosialisasi dengan baik, tingkatkan kedisiplinan pada diri sendiri terutama supaya lebih baik. Gitu, oke? Oke, Oke, terima kasih.
Mungkin ada satu kata gak sih Pak untuk Keslar hari ini Pak? Mungkin jadi kayak semangat. Terus habis itu Lanjutkan podcast ini. wih, Iya, sampai titik darah penghabisan. Mudah-mudahan maju. Amin. Siap. Oke. Itu Terima saja. kasih ya Pak. atas Iya, segala sama-sama. masukan dan saran serta sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kami. Amin. Ya, mudah-mudahan. kami juga terima kasih Pak karena Bapak udah mau kami undang ke Keslar kali ini. Iya. Dan nonton dan juga ditampilkan juga videonya Pak di YouTube ini. Jangan lupa nonton ya Pak. Oke, insya Allah Bapak akan nonton. Dikabarkan satu sekolahan 800 anak loh. Flowernya ya. Oke, gitu aja. Mungkin bakal ditutup sama Daryl Ya. kali ini. Sudah mencapai akhir dari video ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, di mana kalian semua berada. Selamat. Ini dia. Ini dia akhir dari episode keempat dari series Keslat kami. Lupa. Aduh, oke. Menutup. Wassalamualaikum. Nanti Keslar tuh. Oke. Ikat dulu mungkin. Ikat dulu. Ikat dulu mungkin. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, di mana kalian semua berada. Inilah akhir dari series Keslat episode keempat. Keslar. See you. Bye.